Dalam struktur birokrasi Kasunanan Surakarta, jabatan patih atau pepatih dalam adalah sebuah kedudukan yang dijabat oleh seseorang yang bertugas sebagai pejabat tertinggi dalam urusan pemerintahan, selayaknya Perdana Menteri, serta sebagai penghubung antara Sri Sunan dengan pihak kolonial. Sejak berdirinya Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada 20 Februari 1745, mula-mula lokasi pusat kedudukan patih sempat berpindah-pindah, mulai dari di dalam Sindurejan hingga di dalam Joyonegaran. Di masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IX, ketika jabatan patih dijabat oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada tahun 1889, kantor patih dan pusat kegiatan instansi kepatihan sudah menetap di dalam kepatihan, yang berlokasi di sebelah utara Pasar Gede, sekarang termasuk dalam wilayah Kelurahan Kepatihan Wetan dan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam Kepatihan merupakan kompleks perkantoran dan kediaman patih yang dibangun seolah miniatur keraton Surakarta, dengan halaman luas serta taman-taman indah. Dibentengi dinding tebal dan memiliki gerbang lengkung baja. Termasuk di sekitarnya terdapat garasi kereta, kandang kuda, hunian para pejabat, pegawai, dan abdi dalam, serta masjid Kepatihan. Selayaknya keraton, tiap bagian dan bangunan di kompleks dalam Kepatihan juga memiliki nama masing-masing, seperti Balai Harjo, Balai Roto, Kantor Ageng, Kantor Sosronegaran, Kestalan, Gedong Pompa, Subastono, Antisono, Bangsal Setrik Orkes, Bangsal Pradonggo, Panti Wibowo, Panti Sari, Dirgoyoso, dan sebagainya. Termasuk Pendopo Ageng, Pringgitan, dan Dalam Ageng, sebagai bangunan inti kompleks dalam Kepatihan, yang merupakan sebuah bangunan pendopo megah berarsitektur Jawa dan Eropa, lengkap dengan pringgitan, dalam, dan petanen, ala rumah tradisional Jawa pada umumnya.
Selain sebagai pusat administrasi pemerintahan Kasunanan, di samping Keraton Surakarta, Dalam Kepatihan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta penyimpanan arsip, buku, dan naskah berharga. Di tempat inilah, pada tanggal 28 Oktober 1890, Patih Sosrodiningrat IV mendirikan sebuah lembaga yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan bernama Paheman Radio Pustoko. Pada bulan Januari tahun 1913, dalam rangka agar Radio Pustoko mudah diakses oleh masyarakat umum, Patih Sosrodiningrat IV memindahkan lokasi Radio Pustoko dari Dalam Kepatihan ke Loji Kadipolo di sebelah Taman Sriwedari, dan kemudian menjadi Museum Radio Pustoko yang masih aktif berdiri sampai sekarang. Dalam seni karawitan Jawa, Dalam Kepatihan menjadi tempat lahirnya notasi kepatihan, yaitu sebuah sistem notasi atau titilaras berupa angka-angka untuk menunjukkan tinggi rendah suatu nada, yang diciptakan oleh Kanjeng Woreksodiningrat sekitar tahun 1910. Patih Sosrodiningrat IV pensiun pada tahun 1916 semasa pemerintahan Sunan Pakubuwono X. Kedudukan Patih lalu dijabat oleh Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Joyonegoro sampai era pemerintahan Sunan Pakubuwono XI. Patih Joyonegoro kemudian digantikan oleh Dr. Andes Kanjeng Raden Mas Haryo Sosrodiningrat V yang menjabat sampai di masa pemerintahan Sunan Pakubuwono XII. Usai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Sunan Pakubuwono XII, selaku penguasa tertinggi Kasunanan Surakarta, menyatakan bahwa negeri Surakarta berada dalam posisi mendukung serta setia dan berada di belakang pemerintah Republik Indonesia. Atas pengakuan itu, pemerintah pusat dalam sidang PPKI dan Piagam Penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 menyatakan bahwa Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran merupakan sebuah daerah istimewa Surakarta. Tanggal 1 September 1945, Sunan Pakubuwono XII bersama Adipati Mangkunegoro VIII secara terpisah mengeluarkan maklumat resmi yang menyatakan bahwa negeri Surakarta dan Mangkunegaran adalah daerah istimewa dalam wilayah negara Republik Indonesia. Maklumat itu dibalas oleh Presiden Soekarno dengan Piagam Kedudukan tanggal 6 September 1945 yang menegaskan kedudukan Sunan Pakubuwono XII sebagai kepala daerah istimewa. Era pasca proklamasi adalah masa yang sulit bagi instansi kepatihan. Meski Sunan Pakubuwono XII telah menyatakan kesetiaan terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta, kepatihan oleh sebagian rakyat serta oknum-oknum golongan kiri dianggap sebagai institusi feodal warisan era kolonial yang harus dihilangkan. Stigma buruk terhadap kepatihan tumbuh di tengah sebagian masyarakat, karena sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya, sejak Kasunanan Surakarta harus hidup berdampingan dengan administrasi pemerintahan bentukan VOC dan kemudian Hindia Belanda. Patih adalah seorang pejabat yang penentuan, pengangkatan, dan pemberhentiannya harus mendapat persetujuan petinggi Belanda. Selaku pejabat Kasunanan sekaligus pejabat pemerintah kolonial, posisi Patih seolah menjadi perpanjangan tangan penjajah Belanda terhadap keraton. Kondisi tersebut pada kenyataannya juga sangat tidak disukai oleh para bangsawan keraton. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X, organisasi Narpowandowo sempat mengajukan petisi kepada gubernemen supaya menghapus status pegawai pemerintah kolonial yang disandang oleh seorang patih, dan menempatkan patih hanya sebagai pegawai pemerintah Kasunanan. Namun, gubernemen tidak mengabulkan permohonan tersebut. Selain itu, di masa awal berdirinya daerah istimewa Surakarta,
Sebagian kelompok menganggap kedudukan dan kekuasaan Patih menjadi salah satu faktor tidak efektifnya pemerintahan Sunan Pakubuwono XII sebagai seorang kepala daerah istimewa. Lebih-lebih, dicurigai bahwa beberapa pangeran dan pejabat-pejabat kepatihan bersikap anti terhadap eksistensi perjuangan dan berdirinya Republik Indonesia. Kondisi sosial politik di Surakarta yang berkecamuk, membaranya semangat revolusi dan anti-swapraja di kalangan Republikan radikal terkhusus para oknum-oknumnya. Serta ditambah pula dengan kembalinya penjajah Belanda yang ingin menggagalkan berdirinya Republik Indonesia, menjadikan situasi semakin kacau hingga membuat instansi kepatihan Surakarta runtuh dalam tempo yang tergolong singkat. Ketika Surakarta membara, massa radikal turut menggeruduk dalam kepatihan. Pada 17 Oktober 1945, mereka bahkan menculik Patih Sosrodiningrat V. Status sebagai ex-anggota BPU PKI yang disandang sang Patih tak menghindarkannya dari aksi para pemberontak anti-swapraja. Meskipun pada akhirnya ia berhasil bebas beberapa bulan berikutnya dan kemudian berkarir sebagai pejabat pemerintah republik dan akademisi. Untuk mengisi kekosongan jabatan Patih, Sunan Pakubuwono XII melantik Kanjeng Raden Mas Tumenggung Yudonegoro. Patih Yudonegoro kemudian juga diculik pada tanggal 15 Maret 1946. Hampir sebulan kemudian, tepatnya pada 12 April, 9 pejabat kepatihan menemui hal serupa. Dalam situasi genting tersebut, pada 15 April 1946, Sri Sunan mengangkat Kanjeng Wuryaningrat, seorang politisi Republikan yang berpengalaman, sebagai pejabat sementara Patih dan hanya menjabat dalam waktu singkat. Karena selanjutnya, sejak 15 Juli 1946, kedudukan daerah istimewa Surakarta dibekukan oleh pemerintah pusat karena krisis politik yang berkepanjangan. Instansi kepatihan Kasunanan Surakarta pun akhirnya bubar. Usai kerusuhan anti-swapraja, bangunan dalam kepatihan masih berdiri hingga sekitar tahun 1948 sampai 1949. Ketika pecah agresi militer Belanda kedua di akhir tahun 1948, serta peristiwa serangan umum di Surakarta pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Terjadi insiden bumi hangus dan penghancuran besar-besaran. Berbagai bangunan penting hancur, termasuk Pasar Gede, kantor pos besar, dan ex-gubernuran Surakarta, baik karena serangan pasukan Belanda maupun sengaja dibakar oleh TNI agar tidak bisa diduduki oleh tentara penjajah. Tak terkecuali bangunan dalam kepatihan. Kompleks bangunan dalam kepatihan pun turut hancur karena dijatuhi bom dan terbakar. Berbeda dengan Pasar Gede, kantor pos besar, dan ex-gubernuran Surakarta yang dibangun lagi setelah berakhirnya Perang Revolusi, kompleks dalam kepatihan belum pernah dibangun kembali, baik dibangun sebagian maupun dibangun secara utuh seperti sedia kala di lokasi aslinya. Kompleks dalam kepatihan yang dahulu pernah menjadi pusat birokrasi pemerintahan dan pengembangan ilmu pengetahuan itu, kini hanya meninggalkan bekas-bekas berupa gapura lengkung baja, tembok-tembok, garasi kereta, kandang kuda, serta beberapa bangunan lain yang sudah beralih fungsi dan bahkan sebagian tak terawat ataupun sengaja dirobohkan kemudian. Hanya Masjid Kepatihan alias Masjid Al-Fatih yang masih utuh berdiri tegak. Area lahan bekas dalam kepatihan pun sekarang sudah berubah menjadi perkampungan. Termasuk pula di bekas kawasan intinya, kini telah berdiri bangunan kantor Kejaksaan Negeri Surakarta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Surakarta.